Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada bab ke-41 dari Kitabu Fadailis Sahabah, yaitu babun min fadaili Ja'far ibni Abi Thalib. Bab tentang diantara keutamaan Ja'far bin Abi Thalib wa Asma binti Umais dan Asma binti Umais wa ahli safinatihim, dan penghuni bahtera mereka. Jadi begini, Ja'far bin Abi Thalib itu termasuk tokoh yang ikut hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi kalau di Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Buat orang yang berbuat baik ada jawab balasan yang baik di dunia. Buat orang yang berbuat baik di dunia, maka ada balasan yang baik. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyalah akan dibalas dengan cukup ganjaran orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Jadi ayat ini berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ketika masih tertindas mustad'afin di Mekah. Kemudian mereka berhijrah, disuruh hijrah oleh Allah. Wa ardullahi wasi'ah, negeri Allah bumi Allah itu luas. Kemudian berangkatlah, yaitu pada hijrah yang pertama ke Habasyah. Kenapa ke Habasyah? Karena mereka tahu bahwa Najasyi, yaitu penguasa Habasyah, itu terkenal orang yang baik, yang adil. Najasyi beragama Nasrani. Baik, kemudian berangkatlah yang pertama itu cuma 12 orang. Lalu kembali lagi. Nah, yang pertama itu di antara tokoh sahabat yang ikut hijrah adalah sahabat Utsman bin Affan dan istrinya. Lalu hijrah yang kedua, nah itu di antara Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya yaitu Asma binti Umais. Asma binti Umais ini jadi istri Ja'far. Ja'far wafat, kemudian dinikah oleh Abu Bakar. Habis Ja'far, Abu Bakar. Terus Abu Bakar wafat, dia nikah oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi itulah
Asma binti Umais. Nah, Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya yaitu Asma binti Umais ini tadi sudah saya katakan termasuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Hijrah yang kedua. Nah, di situ Abu Musa al-Asy'ari begitu mendengar beberapa sahabat tadi mau hijrah, dia berangkat dari Yaman. Jadi kalau Abu Musa dan rombongannya dari Al-Asy'ariyun berangkat ke Habasyah dari Yaman. Nah, mereka ini dari Mekah. Nanti bertemu di Yaman. Jumlah mereka 83 lelaki. Di satu riwayat 12 wanita, ada juga yang katakan 19. Wallahu alam. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Hadithu Abi Musa radhiyallahu anhu. Dia katakan, balagana makhrajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Telah sampai berita kepada kami tentang keluarnya Nabi ketika kami sedang di Yaman. Fa kharajna muhajirina ilaih. Kami pun keluar berhijrah kepadanya, ana wa akhwanili. Aku dan dua saudaraku, ana asgharuhum. Aku yang paling kecil di antara mereka. Ahaduma Abu Burdah wal akhar Abu Ruham. Yang salah satu dari keduanya adalah Abu Burdah al-Asy'ari. Lalu yang satu lagi Abu Ruham. Imma qal, bisa jadi dia katakan bid'un, wa imma qal fi 53. Di sini ada perawi yang ragu. Si Abu Musa katakan bid'un fi bid'in wa khamsin atau fi 53 awithnain wa khamsin rajulan min qaumi. Kalau bid'in wa khamsin itu jumlah bid'un itu jumlah antara 3 sampai 9. Jadi 53 lebih lah. Atau 53 atau 52. Nah, ini di sini ada yang lupa perawi hadis tadi. Di tengah-tengah sekian banyak orang tadi dari kaumku. Faraqibna safinatan. Kami pun mengendarai bahtera. Fa'alqatna safinatuna ilan Najasyi bil Habasyah. Nah, bahtera kami itu membawa kami atau melemparkan kami di Habasyah. Fawafaqna Ja'far ibn Abi Thalib. Kami bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Fa'aqamna ma'ahu. Kami tinggal bersamanya hatta qadimna jami'an. Hingga kami sampai semuanya. Fawafaqna Nabiyya SAW hina iftataha Khaybar. Kami bertemu dengan Nabi ketika Nabi berhasil menaklukkan Khaybar. Jadi Ja'far bin Abi Thalib dan juga muhajirin yang berhijrah ke Habasyah waktu itu kemudian bareng-bareng kembali ke Madinah. Jadi nggak ke Mekah, langsung ke Madinah. Itu di tahun ke-7 Hijriah setelah Rasul menaklukkan Khaybar. Nah, kemudian demikian juga Abu Musa al-Asy'ari tadi sampai ke Madinah. Lalu wa kana unasun minan nas yaquluna lana. Beberapa orang di antara kami mengatakan, yakni li ahli safinah, katakan kepada para
pengendara bahtera itu atau ahlus safinah, sabaqnakum bil hijrah. Kami dong mendahului kamu hijrah. Kemudian wadakhalat Asma bintu Umais wa hiya mimman qadima ma'ana. Masuklah Asma binti Umais, dia termasuk orang yang datang bersama kami. Dia masuk ala Hafsah zaujin Nabi SAW, kepada Hafsah istri Nabi, zairatan untuk mengunjunginya. Dan waqad kanat hajarat ilan Najasyi fi man hajar. Nah, si Asma binti Umais ini termasuk orang yang berhijrah ke Najasyi di antara orang-orang lain yang berhijrah. Ketika Asma di tempat Hafsah, Hafsah kan anak dari Umar. Nah, datanglah Umar. Kemudian qala Umar katakan, hina ra'a Asma, ketika dia melihat Asma, man hadhihi, siapa ini? Qalat, Hafsah katakan, Asma bintu Umais. Qala Umar katakan, al-habasyiyatu hadhihi, al-bahriyatu hadhihi. Nih yang orang Habasyah nih itu. Maksudnya yang baru pulang dari Habasyah. Al-bahriyah, orang laut, yakni yang mengendarai bahtera tadi. Qalat Asma, na'am. Asma katakan iya. Qal sabaqnakum bil hijrah. Umar katakan kami mendahului kamu hijrah. Fa nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Kami dong yang lebih berhak terhadap Rasul dibanding dengan kamu. Ini kata Umar. Karena Umar merasa lebih dulu hijrah ke Madinah. Fa ghadibat, Asma marah. Wa qalat kalla wallah, tidak, demi Allah, kuntum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yut'imu ja'i'akum wa ya'idu jahilakum, kalian dong enak, Rasul memberikan makan kepada orang yang lapar di antara kamu. Kemudian yang tidak tahu, yang bodoh dinasihati oleh Rasul. Wa kunna fi dar aw fi ardin al-bu'ada al-bughadha bil Habasyah. Kami ada di negeri yang jauh. Al-bughadha. Nah, jauh di situ maksudnya ya tempatnya jauh. Di negeri orang, enggak punya kerabat. Al-bughadha bil Habasyah, ya orang-orang yang lain bukan orang mukmin, agamanya beda dengan kami. Ini yang dimaksud dengan al-bu'ada al-bughadha, yakni bu'ada fin nasab, nasabnya juga jauh, kami di negeri orang disuruh orang-orang lain. Al-bughadha yakni agamanya beda dengan kami. Maksudnya enakan dong kamu bersama dengan Rasul, dikasih makan, dikasih nasihat, kami tidak. Wa dzalika fillah wa fi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan itu karena kami lakukan karena Allah. Hijrahnya juga karena memenuhi perintah Allah tadi, wa ardullahi wasi'ah. Lalu karena mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Asma katakan, wa aibullah, demi Allah, la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban. Dia sumpah dia, saya tidak akan makan makanan, tidak minum minuman, hatta adzkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga aku terangkan yang kau katakan itu kepada Rasul. Wa nahnu kunna nu'dha wa nukhaf,
kami ya diganggu dan seterusnya lah. Wa sa'adzkuru dzalika lin-nabi wa as'aluh. Saya akan menerangkan hal itu kepada Nabi. Aku akan bertanya kepadanya, wallah la akdzibu wa la azir wa la azidu alaih. Demi Allah saya tidak bohong. Saya tidak akan bohong, saya enggak akan belok. Saya tidak akan lebihkan. Akhirnya benar si Asma ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, qalat, dia katakan, ya Nabi Allah. Jadi Asma bertanya, wahai Nabi Allah, inna Umar qala kadza wa kadza. Kok Umar ngomong begini begitu? Gimana ini ya Rasul? Fama qulti lahu. Apa yang kau katakan kepadanya? Qalat qultu lahu kadza wa kadza. Asma katakan saya ngomong begini begitu ya Rasul. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa bi ahaqqa bi minkum. Dia tidak lebih berhak tentang diriku dibanding dengan kamu. Maksudnya yang paling dekat, yang lebih dekat denganku bukan dia, tapi kamu sekalian. Walahu wali ashabi, dia dan juga sahabat-sahabatnya hanya memperoleh hijratun wahidah, 1 kali hijrah. Maksudnya kalau Umar dan lain-lain dapat 1 hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, walakum antum ahlas safinah hijratan. Kamu wahai pengendara kapal, yakni yang datang dari Habasyah tadi, memiliki 2 hijrah. Qalat, Asma katakan, falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashabas safinah ya'tuni arsalan yas'aluni an hadzal hadits. Maka Abu Musa, yakni Abu Musa al-Asy'ari dan para penghuni bahtera itu mendatangiku berbondong-bondong. Yas'aluni an hadzal hadits. Mereka bertanya kepadaku tentang hadis ini. Lalu ma minad dunya syai'un hum bi afrah wala a'zam. Jadi tidak ada sedikit pun dari urusan dunia ini yang lebih membuat mereka bergembira atau yang menggembirakan mereka, dan yang mereka merasa itu adalah satu yang besar dalam hati mereka, mimma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dibanding apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf sebentar. Maksudnya apa? Abu Musa al-Asy'ari dan ashabus safinah merasa senang dengan hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mereka mendapat pahala 2 kali hijrah, dan mereka orang yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu lebih menggembirakan mereka dan lebih besar bagi mereka dibanding dengan urusan dunia. Saya lanjutkan sedikit. Qala Abu Burdah. Abu Burdah katakan qalat Asma. Asma katakan falaqad ra'aitu Aba Musa, saya lihat Abu Musa, wa innahu la yasta'idu hadzal hadits minni. Dia minta kepadaku supaya diulang kembali hadis ini. Ini apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? 1, hadis ini menjelaskan tentang fadilah, keutamaan beberapa sahabat tadi, di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan Asma binti Umais dan seluruh ahlus safinah, karena mereka telah berhijrah 2 kali. Dan hijrah itu tidak seperti yang kita bayangkan, mudah gitu ya.
Ya, yang hijrah ke Habasyah memang dilindungi oleh Najasyi. Meski datang juga 2 orang utusan Quraisy. Salah satunya adalah Amr bin As sebelum masuk Islam. Dia memprovokasi Najasyi, jangan diterima mereka itu dan seterusnya. Kemudian akhirnya Najasyi begitu rombongan ini datang, dia diskusi, tanya jawab dengan mereka, diantaranya yang menjawab adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang kalian bawa dari Muhammad? Kemudian dibacakanlah surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan seterusnya. Itu Najasyi menangis sampai basah. Uskuf-uskuf yang ada di sekeliling Najasyi ikut menangis pula. Dan akhirnya Najasyi lindungi beberapa sahabat ini. Dan Najasyi diam-diam masuk Islam. Tapi tidak terang-terangan, karena nanti rakyatnya takut ini, mereka Nasrani. Dari mana kita tahu bahwa Najasyi sudah masuk Islam? Ya, satu, ketika salah satu di antara Ahlus Safinah, yaitu putri Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah. Di putri Abu Sufyan itu termasuk Ahlus Safinah ini. Termasuk apa? Yang berhijrah ke Habasyah. Dia dan suaminya. Tapi bukan anak Abu Sufyan dengan Hindun, bukan. Dia hijrah ke Habasyah, akhirnya punya anak Habibah. Maka dia disebut Ummu Habibah. Suaminya murtad karena lihat gereja-gereja, lihat orang-orang Nasrani ini, dia murtad dan kemudian meninggal. Nah, ketika dia menjanda, itu tidak disia-siakan oleh Rasul. Bukan nggak disia-siakan asal lihat janda ini, enggak. Di negeri orang, seorang muhajirah, orang yang masya Allah yang berjuang kayak begitu ya, di negeri orang jadi janda. Gimana ini? Rasul kirim surat ke Najasyi, minta tolong supaya dipinang tuh Ummu Habibah. Lalu Najasyi suruh budaknya namanya Abraha, tapi bukan Abraha panglima, itu bukan. Dia suruh datang ke Ummu Habibah. Ummu Habibah, coba cari walimu, karena Rasulullah meminangmu. Girang dia dipinang oleh Rasul. Dia punya perhiasan perak yang gede-gede, gelang yang gede. Dilepas, dikasih budak tadi, deh buat kamu. Nah, kemudian akhirnya dia cari sepupunya, karena yang ada sepupunya itu yang jadi walinya. Dia yang ijab. Siapa yang qabul? Yang qabul Najasyi untuk mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh wakalah.
hal mewakilkan dalam hal qabul yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak ada orang boleh juga sih kita minta tolong gitu ya, teman kita di mana kita mau nikah sama orang Malaysia misalnya, kita di sini kita suruh saudara kita udah wakilin deh, cuman wakilin qabul doang, nggak lebih dari itu. Ya udah habis qabul tuh aku terima nikahnya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang memberikan mahar itu Najasyi buat Rasul. Nah seorang raja gede ininya maharnya. Jadi si Rasul paling gede maharnya tuh Ummu Habibah, kasih 400 dirham dan 400 dinar. Nah, kalau 1 dirham tuh kalau dikonversikan dengan sekarang sekitar 3 gram perak kali 400 berapa itu? Hitungannya banyak. Nah dinar, nah, kalau dinar lebih banyak lagi. 1 dinar ya sekitar 4,5 gram kali 400. Itu kan banyak ya. Berapa itu? Banyak ya. Kalau sekarang kita ngasih mahar berapa itu? 5 gram. Habis itu dipinjam. Maharnya 5 gram dipinjam belum dibalikin. Galak lagi sama bini. Itu cuma 5 gram. Ya. Kalau soal mahar itu khairus shadaq aisaruha, kata Rasul. Shadaq atau mahar yang paling baik itu yang paling mudah. Jadi nggak boleh juga kita mempersulit. Tapi Rasul sendiri ketika memberikan mahar itu banyak buat istri-istrinya. Jadi khairus shadaq aisaruha. Baik, kemudian ketika Ahlus Safinah datang ke Madinah, nah Ummu Habibah termasuk yang datang bersama dengan mereka. Baik, ini diantara fadilah Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya. Dan tadi contohnya adalah Asma binti Umais. Ja'far wafat, syahid setelah iddahnya selesai ya Abu Bakar yang melanjutkan. Abu Bakar wafat, Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak disia-siakan lah. Oke begini cakep ya. Kalau ada janda daripada bahaya, ntar takut dinikah orang yang nggak bener agamanya. Udah nikahin aja nggak apa-apa ya. Kalau mampu, kayak para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, saya lanjutkan bab berikutnya. Babun min fadailil ansar. Bab di antara fadilah kaum Ansar. Hadits Jabir radhiyallahu an qala nazalat hadhil ayatu fina. Ayat ini turun berkenaan dengan kami, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ini tentang perang Uhud. Idh hammat ta'ifatan, tatkala 2 kelompok minkum di antara kamu hampir saja antafshala, hampir lemah. Nah, dalam perang Uhud kondisinya seperti itu. Ada 2 kelompok ini yang hampir merasa ya nggak mampu deh untuk menghadapi musuh. Lalu Allah kata wallahu waliyuhuma, dan Allah adalah pemimpin, pelindung untuk mereka berdua ini atau 2 kelompok ini. Jadi di situ ada kata-kata wallahu waliyuhuma. Siapa 2 kelompok ini? Yaitu Banu Salimah. Jadi suku ini adalah suku apa? Banu Salimah, kabilah Bani Salimah, Bani Harithah. Wa ma uhibbu Banu Salimah dan Bani Harithah.
Wa ma uhibbu annaha lam tangzil wallahu yaqul wallahu waliyuhuma. Kata sahabat Jabir, aku tidak suka kalau ayat itu tidak turun. Dia senang dengan turunnya ayat ini karena apa? Ada kata-kata wallahu waliyuhuma. Dan Allah adalah waliyuhuma, pemimpin buat mereka. Jadi dua kabilah yang dimaksud adalah Banu Salimah. Banu Salimah itu dari Khazraj, yang satu lagi Banu Harithah itu dari suku Aus. Nah, inilah yang membuat sahabat bangga tadi ya. Kayak yang pertama tadi, Ahlus Safinah tadi senang dong. Karena Nabi SAW sebut mereka dekat, paling berhak terhadap Rasul, kemudian dapat 2 pahala. Ini yang membuat sahabat ini sebenarnya berebut. Kalau kita mana ada ya berebut yang begituan, berebut pahala, berebut derajat yang tinggi di sisi Allah. Nggak ada kayaknya ya. Yang berebut begitu nggak ada ya. Ada juga yang berebut pangkat, berebut jabatan, berebut urusan dunia. Kalau sahabat tidak, ternyata prioritas mereka adalah apa? Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kayak sahabat Jabir ini, kenapa dia senang? Saya tidak suka kalau Allah tidak turunkan ayat itu. Karena di situ ada kata-kata wallahu waliyuhuma. Senang dia. Allah adalah wali, pemimpin, pelindung buat kedua kabilah itu, yakni Bani Salimah dan Bani Harithah. Nah, hadis berikutnya. Hadithu Zaid bin Arqam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala hazintu ala man usiba bil harrah. Saya sedih terhadap orang-orang yang terbunuhlah di Harrah. Nah, Harrah itu ketika terjadi ketika Yazid bin Muawiyah memerangi penduduk Madinah karena mereka melepas baiat dari Yazid bin Muawiyah. Jadi di saat itu sudah mulai terjadi peperangan di antara umat Islam. Nah, Yazid ini orang-orang Madinah yang melepas baiat dengan dia diperangi, dibunuh-bunuhin. Nah, Anas bin Malik, karena Anas ini juga orang Madinah, dia anak Ummu Sulaim, maka dia sedih dengan hal itu. Hazintu ala man usiba bil harrah. Fakataba ilayya Zaid bin Arqam. Lalu Zaid bin Arqam berkirim surat kepada Anas. Wa balaghu shiddatu huzni. Karena sampai berita kepada Zaid bin Arqam, yaitu kesedihanku yang dalam. Yadhkuru annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi si Zaid bin Arqam ini menghibur sahabat Anas. Tapi nggak bohong, benar gitu. Dia katakan bahwa dia pernah dengar Rasul berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wali abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah kaum Ansor dan anak-anak kaum Ansor. Nah, ini yang kemudian menghibur Anas. Jadi Rasulullah SAW dulu pernah berdoa minta supaya kaum Ansor diampuni dan juga anak-anak mereka. Baik, hadis berikutnya. Hadithu Anasin radhiyallahu anhu qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa was-sibyan muqbilin min urus. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak dan perempuan-perempuan dari kaum Ansor kembali dari
tempat ini orang ngawinin lah, tempat pengantin. Faqama Nabi SAW mumfilan. Nabi berdiri tegak. Faqal. Nabi katakan, Allahumma, ya Allah, antum min ahabbin nasi ilayya. Kalian ini apa? Termasuk manusia yang paling aku cintai. Antum min ahabbin nasi ilayya. Diulang lagi sampai 3 kali. Jadi kenapa kok dikatakan Allahumma ya Allah? Maknanya itu adalah satu tabarruk, yang kedua istisyhad. Jadi ya Allah saksikan bahwa antum, kamu sekalian nih, jadi yang ditunjuk perempuan-perempuan dan anak-anak Ansar, min ahabbin nasi ilayya, termasuk manusia yang paling aku cintai. Baik, saya lanjutkan. Masih tentang fadilah kaum Ansar. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ja'at imra'atun minal Ansar ila Rasulillah. Seorang perempuan dari kaum Ansar datang kepada Rasul. Wa ma'ah sabiyun laha. Dia membawa anaknya. Fakallamaha Rasulullah SAW. Rasul bicara dengannya. Faqal. Lalu Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innakum ahabbun nasi ilayya. Kamu adalah manusia yang paling aku cintai. Yani kamu kaum Ansar. Satu hadis lagi tentang kaum Ansar. Hadithu Anas ibni Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al Ansar karishi wa aibati. Orang-orang Ansar itu adalah karisi wa aibati. Itu maksudnya adalah orang-orang dekatku, orang-orang yang istimewa, yang dekat denganku. Nah, dan Nabi katakan sayak turun, wan nasu sayak turun, wa yaqillun. Manusia lain nanti akan menjadi banyak, kamu akan menjadi sedikit. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah yang baik dari mereka, watajawazu an musiihim, dan maafkan orang yang berbuat buruk di antara mereka. Jadi semua hadis-hadis tadi menunjukkan tentang fadilah kaum Ansar dibanding dengan yang lain, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang Ansar tadi. Baik, saya kira hadisnya sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis yang kita bahas ini atau lainnya, silakan. Tafadhol, silakan Mas, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Pak Ustaz kan bilang mengenai mengampuni, minta pada Allah supaya mengampuni sesama manusia, Pak Ustaz. Jadi Al-Quran ada kan, amma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, tidak ciptakan jin manusia untuk menyembahku kan. Ya. Itu kan ada kan jin yang beriman, Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan, itu kan dianjurkan untuk minta pada Allah supaya mengampuni sesama manusia. Boleh nggak kalau kita meminta, jadi nggak cuma manusia yang diampuni, tapi para bangsa jin juga diampuni gitu, Pak? Ya, nggak apa-apa. Itu syirik apa enggak? Enggak. Ya Allah, ampuni saudara-saudaraku yang muslim, yang mukmin dari kalangan jin, itu maksudnya. Iya, tapi disebut al-mukminin, al-muslimin, sudah mencakup semuanya. Terus nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu apa namanya, sok jin. Jangan. Jadi ada orang yang kerjaannya sibuk ngislamin jin, nah, gitu ya. Kan nggak disuruh kita. Dai dari kalangan jin, ya dari kalangan mereka. Nah, gitu. Jadi kalau kita sebut al-muslimin, al-muslimat, udah masuk semuanya, baik dari kalangan manusia atau jin. Nah, kayak jin-jin yang datang kepada Rasul,
Kemudian mereka menyatakan masuk Islam. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi dan seterusnya itu. Apakah setelah itu Rasulullah kirim sahabat untuk dakwah di kalangan jin? Woi Abu Bakar atau Umar atau Utsman, coba kamu berangkat ke lembah ini, lembah itu misalnya, untuk mengislamkan atau berdakwah di kalangan jin. Enggak juga, gitu ya. Tapi jadi benar, jin ada yang Muslim ya, tapi kayak kita lagi ngaji ya bisa saja ada jin yang ikut mendengarkan, ya biarkan saja kalau dia ikut mendengarkan, tapi nggak usah ini. Ntar kiai itu ada yang muridnya dari kalangan jin juga gitu ya. Jadi tidak mudah berurusan dengan jin karena kita nggak bisa lihat dia dalam bentuk aslinya. Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Dia lihat kamu, dia dan kabilahnya dari arah yang kamu tidak lihat mereka. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa kita masuk ke alam jin tuh nggak bisa. Kok ada sahabat ngelihat kayak Abu Hurairah dan lainnya? Itu ketika jin tamatsul, ketika jin tuh menjelma. Nah, jin bisa menjelma jadi binatang, jadi manusia dan seterusnya. Nah gitu ya. Tapi jadi udah biarin aja lah, mereka nanti juga diurus oleh dai-dai dari kalangan jin. Ya silakan yang lain. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.